Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, rekan-rekan sekalian. Kami dari tim Kognifus Hub pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil project kami yang dimana untuk stakeholder yang kita terima adalah ITTR English Course. Tujuan dari pengembangan project ini adalah untuk mempermudah pembelajaran, mempermudah proses transaksi tentunya, dan masih ada lagi beberapa fitur yang ada dalam project web ini yang mana nanti akan dipaparkan oleh masing-masing anggota tim kami. Untuk ke bagian pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada tampilan awal ITTR English Course ini, kita akan memasukkan username beserta dengan password untuk login. Oke. Nah, ketika login berhasil, kita akan ditampilkan oleh halaman dashboardnya berdasarkan user kita sendiri, yaitu sebagai student. Nah, pada dashboard ini kita akan melihat di sini adanya level kita, yaitu kita masuk kepada level pre-elementary dengan last course materialnya itu adalah bahasa Jepang dan assigned teacher-nya itu adalah Icha, seperti contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian menu My Courses, di sini kita akan melihat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia termasuk ke dalam kelas pre-elementary dan untuk code-nya ini didapatkan berdasarkan assign dari by admin. Nah, selanjutnya untuk course materials di sini ada beberapa materials yang ditampilkan dan dapat kita lihat salah satunya adalah bahasa Jepang. Nah, pada bahasa Jepang ini teman-teman bisa melihat di sini ada learning materials and video lesson. Learning materials ini bisa kita lihat dalam bentuk PDF yang dimana kita hanya bisa read only saja ya teman-teman. Ini sudah berdasarkan ketentuan ataupun regulasi dari ETTR itu sendiri. Seperti itu. Dan ini hanya berupa contoh sementara saja. Nah, selanjutnya di sini ada video lesson yang dimana video ini akan mengarahkan kepada kanal YouTube tertentu untuk materi pembelajarannya. Seperti itu. Nah, setelah video lesson, selanjutnya di sini ada kelas notes yang dimana kelas notes ini adalah untuk menambahkan catatan-catatan penting terkait dengan material-material sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian profile itu akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Jordi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait halaman eh, profil dari siswa itu sendiri, di mana di sini bisa kita lihat terdapat biodata seperti nama lengkap, tanggal ulang tahun, alamat, kemudian jenis kelamin, nomor HP, di mana asal tinggalnya, tempatnya, kemudian biodata orang tua. Nah, di card yang di utamanya terdapat nama dari siswa itu sendiri dan kemudian juga terdapat bisa kita lihat dia berada di level mana dan di bawahnya itu ada kode kelas di mana kelas dia berada dan juga ada email yang terdaftar pada website e-learning Cross. Nah, kemudian di sini ada button yaitu untuk edit profile. Nah, ketika ditekan maka akan menampilkan sebuah form pengeditan di mana kita bisa mengupdate atau memperbaharui biodata sendiri melalui student itu sendiri. Seperti ini ada full name, birthdate, address, place date, gender, font, parent name, dan parent font. Dan kemudian jika telah selesai, tinggal kita tekan saja button Save Change. Maka akan menyimpan data yang telah kita update. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di halaman profil ini. Kemudian kita logout dan akan dilanjutkan lagi ke user lecture akan dijelaskan oleh Dwipa Amedi Harjo. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Jordi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian lecturer. Ketika pertama kali kita melakukan login pada lecturer, kita akan dihadapkan kepada halaman dashboard lecturer.
yang dimana pada halaman dashboard ini akan memberitakan kepada kita jumlah kelas yang dimasuki oleh lecturer tersebut dan juga jumlah students yang dimiliki oleh lecturer tersebut. Lalu jika kita lihat ke bawahnya, di sini terdapat bagian My Classes yang dimana di sini berisi tentang kelas-kelas apa saja yang dikelola oleh lecturer tersebut. Lalu kita pergi ke bagian samping kiri, kita ke bagian materials. Di bagian manage materials ini, kita bisa memilih kelas yang sesuai dengan yang ingin kita tambahkan materialnya. Seperti contohnya di sini kita akan menambahkan material pada kelas INA 1. Di sini kita dapat melihat bahwa di INA 1 ini terdapat kelas material-material sebelumnya. Yang dimana di sini kita dapat melakukan perubahan seperti edit atau melakukan delete dan juga melakukan penambahan material. Lalu lalu selanjutnya itu ada pada bagian students. Di bagian students ini akan saya berikan kepada Nala. Kepada Nala dipersilakan. Baik, terima kasih. Di halaman manajemen manage student ini, di sini menampilkan total seluruh student. Nah, di atas kita bisa memilih kelas-kelas yang ada di halaman. Nah, di kelas ini terdapat DT2, AC3, INA 1. Nah, di bawah kita bisa melihat siswa yang ada di halaman. Nah, di fitur ini kita bisa menambah mencari nama siswa, contohnya Anjas. Nah, setelah itu kita mempunyai button action yang menampilkan student information yang akan dijelaskan oleh Isya Dwiyanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nala. Di sini saya akan menjelaskan student details. Yang di mana student details ini yang pertama yaitu ada tentang student information. Yang di mana isi dari student information ini ada nama lengkap, email, nomor HP, gender, tanggal lahir, di mana dia lahir, alamat, eh, nama orang tua, dan nomor HP orang tua. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian grades, yang dimana tipe grades itu di sini ada midterm exam dan final exam. Dan di sini ada nilai-nilainya tersendiri seperti listening, speaking, reading, writing, rata-rata, DET, dan report. Yang dimana report ini berisi sertifikat yang apabila student telah mengerjakan exam-exam. Nah, di sini, di bagian grades ini, ada button untuk mengedit. Misalnya, kita mengedit bagian midterm exam, yang dimana kita ingin mengubah skor speakingnya. Dari speakingnya itu 22 menjadi misalnya 80. Nah, apabila kita sudah melakukan edit, maka kita akan menekan button update grade. Nah, di sini nilai speakingnya sudah berubah menjadi 80. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menambahkan grade baru apabila student melakukan exam baru. Pilih tipenya apa, kasih skornya 0 sampai 100, dan deskripsinya, dan juga kita bisa upload reportnya seperti sertifikat, dan apabila sudah, kita bisa save grade. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang profil lecturer, yang dimana di profil ini itu ada nama lengkap lecturer, alamat, gender, read date, test date, font, dan di sini juga ada keterangan lecturer itu dia lulusan dari mana, dan di sini juga ada email dari lecturer tersebut. Dan pada eh, profil ini kita juga bisa melakukan edit profil dengan menekan tombol edit profile. Yang dimana misalnya kita mau mengubah less education-nya, misalnya dia dari S1 ilmu komputer menjadi S1 bahasa Inggris misalnya. Nah, apabila sudah kita lakukan edit, kita bisa menekan tombol update profile. Nah, sekian.
Baik, selanjutnya adalah pada bagian admin yang akan dijelaskan oleh Noval. Kepada Noval dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard admin yang ada di website LMS ITTR English Course. Di sini pada dashboardnya ditampilkan ada total studentnya, yakni total student yang terdaftar dalam LMS tersebut. Lalu ada total lecture-nya, yakni lecturer yang terdaftar di LMS. Lalu ada total kelas, yaitu total kelas yang terdaftar di LMS. Dan juga nanti ada fitur untuk menampilkan revenue atau income yang dikumpulkan dari LMS ini. Lalu selanjutnya ada quick action di bawahnya. Quick action ini bisa langsung untuk menambahkan lecturer baru, lalu membuat kelas baru, dan juga langsung memanage memanage harga dari kelasnya. Menu selanjutnya yang ini adalah manage lecturers, yakni untuk membuat, mengedit, dan melihat uh, daftar-daftar lecturer yang terdaftar di ITTR English Course. Di sini kita bisa melakukan edit data-data lecturenya seperti username dan emailnya, lalu ada full name-nya, lalu phone number-nya, dan informasi pribadi dari lecturer tersebut. Lalu menu selanjutnya yakni adalah memanage kelas, yakni untuk membuat, mengedit, dan melihat kelas-kelas yang ada di LMS English Course ini. Di sini kita ditampilkan ada kelas kodenya, ada level kelas tersebut, ada lecturernya, dan deskripsi dari kelas tersebut. Di sini kita juga bisa melakukan edit dari kelas tersebut, eh, tentang kelas kodenya, tentang levelnya, tentang lecturernya, dan lain sebagainya. Terus menu selanjutnya yang ini adalah mengatur harga kelas. Pengaturan harga kelas ini dilakukan untuk mengatur biaya yang harus dibayar oleh siswa, entah itu per bulan ataupun untuk sekali bayar. Di sini kita bisa melihat bahwa di level intermediate untuk program English for Young Learners itu total price-nya ada sekitar 2 juta. Jadi harga-harga yang ditetapkan oleh ITTR English Course bisa diatur di sini. Di sini juga kita bisa melakukan edit tabel price ini. Kita bisa tambahkan levelnya, terus tambahkan programnya, dan kita cantumkan harga untuk biaya pengajarannya. Lalu menu selanjutnya, ya ini untuk manage student. Kita bisa membuat, mengedit, dan melihat daftar-daftar student yang terdaftar di ITTR English Course di LMS ini. Di sini kita bisa melihat daftar nama lengkapnya, terus emailnya, gendernya, kelas, dan phone-nya. Lalu paymentnya itu apakah paymentnya per bulan ataupun sekali bayar. Di sini kita juga bisa melakukan edit di menu studentnya ini. Seperti di lecture, kita bisa mengedit informasi pribadi dari studentnya, full name, gender, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mengatur kelas-kelas dari studentnya ini untuk di-assign ke kelas yang mana, dan kita bisa juga mengatur tentang payment dari student ini untuk paymentnya untuk monthly ataupun full payment. Next. Lalu yang terakhir adalah manage program, yakni untuk mengatur program-program yang ada di ITTR English Course. Seperti contohnya ada English for Young Learners, terus English for Young Adults, dan English for Professional. Contohnya seperti English for Young Learners ini adalah program untuk siswa SD, lalu Young Adults untuk SMP dan SMA, lalu profesional untuk mahasiswa dan para pekerja. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada Dwi Pak. Baik, terima kasih kepada Noval. Mungkin sekian saja dari kami dari proyek kami ini. Akan saya kembalikan kepada Anjas. Kepada Anjas dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah memaparkan terkait dengan fitur-fitur yang ada di 3 user, yaitu ada user student, lecture, dan yang terakhir ada admin. Nah, begitulah yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.